salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebelumnya kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kelompok kami tentang memulai sebuah usaha baru. Di sini sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, Rizky Nurzami, kemudian teman saya ada saudara Muhammad Pamungkas dan saudara Khairul Imam Sabi. Langsung saja untuk mengawali presentasi akan langsung dijelaskan oleh saudara Muhammad Pamungkas. Ya, terima kasih saudara Rizky. Ini adalah pendahuluan di mana dalam artian itu action itu adalah kita melakukan kegiatan dalam sebuah usaha baru. Itu adalah di dalam bab ini mengacu pada business plan, yaitu adalah sales dan marketing, operasional, dan kemudian keuangan, atau membuat kalkulasi perencanaan pengeluaran menjadi sangat penting agar financial planning Anda tidak terlalu melenceng. Next. Dan ini adalah hal-hal yang praktis dalam memulai usaha, diantaranya memilih nama dan membuat logo, memilih tempat usaha, membeli perlengkapan, memenuhi terhadap mesin dan alat-alat produksi, merekrut pegawai, melakukan training, persiapan dan uji coba, memproduksi alat-alat promosi, pemilihan secara legal atau informal, peresmian, proses tambahan, dan kemudian belajar dari common mistakes. Next. Dan ini adalah yang pertama, memilih nama dan membuat logo. Pada pemilihan nama dan membuat logo ini itu adalah sangatlah prinsipal, karena nama dan logo ini akan diingat dan memberi peran terhadap usaha kita di kemudian hari. Dan salah satunya itu untuk menunjang keberhasilan bisnis kita sendiri. Kemudian pada pemilihan tempat usaha ini terdapat rambu-rambu yang harus diperhatikan. Jika usaha Anda tidak pernah didatangi pelanggan, maka lakukan operasional dari rumah, misalnya tempat kos kita sendiri. Untuk alamat, kita bisa menyewa alat usaha, baik misal digital office maupun tempat teman kita sendiri. Jika kita harus berada di lokasi tertentu, cari kemungkinan kita tuh bisa menyewa dengan harga yang lumayan miring. Seperti waktu kita menyewanya itu ada di lantai 2 pada sebuah ruko. Dan jika usaha tersebut harus di lantai 1, cari kemungkinan agar profit sharing di tempat pemilik itu semua fixed cost disebarkan resiko, dan bandingkanlah setiap pengeluaran dengan profit kita sendiri. Next. Pada pemilihan perangkat ini biasanya waktu kita wirausaha yang baru pemula itu mengikuti ego mereka sendiri, dan kemudian membeli peralatan itu yang serba baru-baru, dan biasanya itu kemewahan yang dia tonjolkan. Dan ini adalah tips agar pembelian perlengkapan itu bisa kita handle sendiri, yaitu jika memungkinkan pembelian perlengkapan itu second hand. Banyak tempat yang menjual kayak second hand itu, dan peralatan kantor yang bisa bekas pakai atau
dan kemudian lakukan renovasi agar terlihat seperti baru, dan pengecekan agar tempat-tempat yang kita akan tempati itu terlihat nyaman dan bisa kita pakai. Kemudian jika kita kurang ahli dalam membeli bahan-bahannya, kita cari tukang yang mau dibayar harian dengan upah yaitu 50-70 per hari. Kemudian untuk barang-barang elektronik yang harus baru, yaitu janganlah membeli premium brand atau yang istilahnya itu kayak itu yang barang-barang yang mahal. Kita cukup membeli kualitas Korea, tapi kualitas tersebut dapat kita percaya apalagi dalam produk dalam negeri. Pastikan barang itu bergaransi minimal 1 tahun untuk menjaga cash kita sendiri agar tidak boros dalam pembelian tersebut. Kemudian barang-barang yang pecah belah, jika kebutuhan kita adalah desain ataupun warna, lakukan hunting pada pasar-pasar yang menjual produk-produk itu dengan harga yang miring. Jika perlu, kita mendekati pedagang grosir untuk membeli piring-piring pada display promosi mereka. Next. Dan ini adalah pemenuhan terhadap mesin dan alat-alat produksi. Pada pemenuhan ini sangat riskan, apalagi yang usaha mereka itu yang berbidang pada mesin-mesin cetak atau mesin-mesin khusus yang tidak mudah untuk didapatkan. Dan ini ada tips-tipsnya. Sebelum membeli perlengkapan, periksalah baik-baik usaha dan keahlian kita sendiri yang bersisa pada produksi atau proses kreatifnya. Kemudian jika pada proses kreatifnya, maka dapat menggunakan outsourcing atau fotokopi. Jika pada proses produksi, maka gunakan tips membeli perlengkapan pada bagian sebelumnya, yaitu bagian yang outsourcing tadi. Ya, next. Dan ini fokus pada keahlian utama. Yang dimaksud fokus pada keahlian utama yaitu prinsip utama dalam berbisnis, yaitu jika kita bisa sewa, tidak harus membeli apapun barang tersebut, karena itu bisa mengurangi cash dalam usaha kita sendiri, dan kemudian bisa dikerjakan secara outsourcing, yaitu misalnya itu fotokopi, dan tidak usah sewa ataupun membeli. Kemudian jika harus menyewa, pastikan semua spare part atau bahan-bahan yang kita butuhkan itu, dan itu sudah termasuk dalam harga sewa tersebut, karena bagian tersebut yang dikira paling mahal. Kemudian cari kemungkinan supaya melakukan cicilan dengan down payment atau uang muka yang rendah. Jika harus itu membeli. Terus kemudian pelajari kontraknya. Jika Anda harus once prestasi, apakah cukup diselesaikan dengan penyitaan mesin atau harus ada tambahan yang lain? Next.
Dan ini merekrut pegawai yang akan dijelaskan oleh saudara Rizky. Ya, terima kasih saudara Fakultas. Di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan tentang merekrut pegawai. Bagian ini merupakan bagian yang sangat krusial atau sangat vital karena mereka itu yang nantinya akan membawa usaha kita untuk kedepannya akan menjadi seperti apa, seperti itu. Dan ada 3 kategori pegawai untuk bisnis baru. Yang pertama itu ada frontliner. Misalnya saat kita membuka usaha baru atau kita misalkan saja usaha itu sebuah toko roti. Nah, tugas seorang frontliner itu yang nantinya mereka akan berkontak langsung dengan para pelanggan. Jadinya tuh dia itu lebih banyak sebagai pelayan atau ya untuk melayani seorang pelanggan. Kemudian yang kedua itu ada sales. Sales ini bisa dibilang merupakan salah satu faktor yang penting juga dalam kita mengenalkan atau memasarkan produk baru kita kepada pelanggan atau halayak masyarakat untuk kemudian dapat cepat diterima oleh para masyarakat dengan visi dan misi tujuan kita di awal. Dan yang terakhir itu ada manajemen. Manajemen itu biasanya terdiri dari beberapa karyawan. Intinya itu untuk manajemen biasanya menjadi sebuah tim manajemen karena dalam kita memulai usaha baru itu tidak mungkin kita harus mengatur dan membuat segala sesuatunya dalam proses bisnis itu diri kita sendiri. Karena dalam memulai suatu usaha itu ada yang namanya kita harus memikirkan kita harus produksi apa, kemudian untuk masalah finance dan akuntansinya atau masalah pengaturan keuangan. Jadi tidak mungkin semuanya itu harus kita yang mengatur. Jadi untuk manajemen ini juga bisa dibilang sangat penting dalam dalam kemajuan atau dalam memajukan usaha kita sendiri. Next. Nah, ini ada beberapa tips dalam kita merekrut pegawai frontliner. Yang pertama itu kita harus mempelajari karakteristik pekerja pada industri jenis. Itu maksudnya ketika ada seorang atau ada karyawan baru melamar ke perusahaan kita harus harus mengetahui karakteristik dia terlebih dahulu saat dia itu bekerja di tempat yang sejenis dengan perusahaan yang sedang kita rintis itu. Kemudian pastikan pegawai Anda akan memiliki pekerjaan yang cukup sibuk dan atau tidak ada order lebih murah membayar overtime pada kelebihan pegawai. Ini maksudnya itu saat pegawai frontliner itu sedang ada di dalam toko, misalkan tadi saya mempunyai suatu usaha toko roti. Nah, di situ kan banyak sekali itu proses atau kegiatan di dalam perdagangan toko roti. Kayak untuk frontliner itu kan kita nanti dia itu melayani, kemudian nanti di situ jangan sampai dia itu menganggur. Ya misalnya seorang frontliner itu bisa menata roti atau dia itu bisa menyetok barang seperti itu. Kemudian utamakan referensi dari teman atau saudara agar bisa mengikat pegawai Anda dalam mendapatkan pegawai yang baru. Nah ini bisa kita jadikan sebagai referensi agar kita itu bisa bisa mendapatkan seorang pegawai yang sudah kita kenal atau kita rekomendasikan dari teman kita sendiri. Otomatis kan dia pasti sudah tahu kualitas ataupun loyalitas dia dalam melakukan pekerjaan. Kemudian lakukan wawancara langsung. Nah di sini biasanya itu kalau perusahaan pasti itu ada yang namanya tes interview. Di situ saat kita melakukan tes interview kita akan lebih tahu, kita akan lebih mengenal seperti apa karyawan yang ingin kita rekrut. Next. Tips berikutnya itu lakukan tes dengan melihat kemungkinan adakah tamatan SMP mampu mengerjakan dan tidak harus D1 atau D2. Ini akan lebih menghemat ya untuk dalam kita melakukan perekrutan karyawan.
Kemudian jika cukup secara informal tidak usah menggunakan kontrak kerja. Dan kontrak pegawai Anda untuk masa tertentu dengan masa percobaan 3 bulan. Ini bisa sedikit menghemat dalam kita mengeluarkan biaya saat merekrut karyawan. Sama juga seperti tadi, jika sudah bersedia diterima, merupakan hal-hal yang Anda harapkan seperti imbalan-imbalan. Jadinya tuh kita sudah mengetahui waktu karyawan bisa atau tidak ketika kita ingin meminta tolong dia itu untuk overtime atau mengerjakan hal-hal di luar waktu kerja. Next. Nah, merekrut pegawai sales. Yang pertama itu pelajari sales person seperti apa yang Anda perlukan, seberapa senior mereka. Kita harus bisa mempelajari calon karyawan sales, apakah mereka mereka tuh mempunyai kemampuan atau mempunyai hal dalam bidang sales tersebut atau dalam hal mempromosikan suatu produk. Jika Anda perlu sales person junior untuk memasarkan produk Anda, pilihlah pilihan komparasinya kurang lebih seperti gambar berikut. Next. Kemudian merekrut pegawai manajemen. Pegawai bagian manajemen membantu Anda mengurus aspek finance dan akuntansi, pemasaran produk termasuk SDM. Pertimbangan dalam merekrut tim manajemen. Jika Anda merasa memerlukan orang yang senior, Anda harus menghindari pemberian fixed income karena gaji mereka akan menggerogoti cash flow Anda. Kemudian carilah ibu rumah tangga yang sebelumnya pernah bekerja di perusahaan sejenis atau jenis pekerjaan yang kurang lebih sama. Jadinya kita yakin kalau ibu rumah tangga itu sudah mempunyai kualitas gitu. Mereka tuh sudah berpengalaman dalam hal manajemen suatu usaha. Dan tawarkan waktu kerja yang fleksibel, keleluasaan mengatur diri sendiri dan pekerjaan, serta penghasilan tak terbatas melalui skema full komisi. Skema full komisi itu yang gambar yang tadi yang sudah dijelaskan, dan Anda bisa menjanjikan saham setelah tenggang waktu tertentu atau pencapaian prestasi tertentu atau gabungan keduanya. Dan yang terakhir, jika diperlukan, Anda bisa memberikan tawaran langsung pembagian kepemilikan saham. Nah, ini merupakan perjanjian yang biasanya tuh kalau misalnya kedua belah pihak sudah merasa nyaman atau kedua belah pihak sudah merasa bisnis ini bakal maju, bisnis ini menguntungkan banyak gitu. Jadinya tuh mereka memilih untuk membagi kepemilikan saham. Next. Nah, ini juga merupakan salah satu faktor yang bisa dibilang sebagai persiapan memulai startup bisnis. Tipsnya itu, ada atau tidak ada pegawai, Anda harus melakukan uji coba. Jika bisnis Anda adalah rumah makan, maka mengundang teman dan keluarga dekat untuk mencoba sebuah situasi ramai amat diperlukan. Yang pertama itu maksudnya ya kita melakukan training. Kalau misalnya kita mulai usaha, itu contohnya kan usaha rumah makan. Saat kita merekrut pegawai itu kalau bisa kita merekrut 1 bulan atau 2 bulan sebelum kita melakukan GO atau grand opening tentang usaha rumah makan kita yang baru. Jadinya saat kita hari H atau saat tiba hari H GO itu kita tidak kewalahan gitu. Jadinya tuh terlihat kalau karyawan kita sudah siap menghadapi pelanggan-pelanggan yang sebenarnya. Dan jika Anda memiliki pegawai, latihlah mereka mengerjakan tugas mereka dalam keadaan ramai under pressure. Misalnya menyajikan makanan dalam waktu cepat. Order yang banyak akan menguji kemampuan mereka memproduksi dalam jangka waktu tertentu. Buatlah simulasi dalam menghadapi situasi yang ekstrim, yaitu bisa masuk dalam training, Pak. Kemudian lakukanlah pencatatan waktu dan kendala yang dialami untuk didiskusikan dengan mereka. Mungkin mereka punya usaha yang lebih baik dari apa yang kita pikirkan. Jadi akan lebih baik itu kita melakukan kerjasama tim. Karena terkadang apa yang kita pikirkan, apa yang menjadi tujuan kita, ternyata dari karyawan kita sendiri itu mereka juga mempunyai pandangan bahkan yang lebih baik atau lebih bagus dari apa yang kita pikirkan. Next. Ini
memproduksi alat-alat promosi. Usaha yang baru memerlukan promosi yang dipersiapkan dengan matang. Biasanya itu seseorang dalam memulai suatu usaha, mereka itu sering mengesampingkan masalah promosi atau masalah membuat suatu cara agar produk mereka itu lebih mudah dan lebih cepat dikenal oleh kalangan masyarakat. Nah, ini jika logo sudah final, maka langkah selanjutnya adalah membuat urutannya seperti pop surat dan amplop jika diperlukan. Kemudian ada stempel ya sebagai logo lah, tanda resmi gitu, kayak logo kwitansi. Kemudian ada brosur jika perlu. Sebenarnya ini sangat perlu karena brosur itu kan saat kita melakukan penyebaran itu akan lebih cepat dikenal atau lebih cepat ditangkap informasinya oleh masyarakat. Dan display. Kemudian yang terakhir itu adalah kemasan dan alat penunjang seperti tas plastik. Ini termasuk logistik lah, yang perlu dipersiapkan untuk melengkapi atau memperindah produk kita. Next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Karel Imam Safi. Ya, terima kasih untuk saudara Rizky. Ya, di sini saya akan teruskan tentang legalitas usaha formal atau non formal. Untuk tahap awal lakukan secara non formal karena akan menghemat biaya setup. Tetap biaya notaris untuk setup PT memerlukan 8 juta dan untuk pembukaan rekening bank minimal ada perlu menang roll 1 juta dan sejumlah rupiah tertentu untuk modal sektor yang harus masuk ke rekening bank. Jika Anda khawatir logo dan dengan dan sejumlah barangkali daftarkan ke departemen kehakiman lapan sendiri karena biaya hanya beberapa ratus ribu rupiah. Meskipun tidak menggunakan PT atau CV Anda tetap bisa masuk dan ikut tender pada perusahaan besar dengan meminjam PT milik orang lain dengan memberikan servis free tertentu. Dan di sini ada tabel perbedaan non formal, semi formal dan formal. Dari legalitas non formal itu tidak ada. Terus semi formal itu kayak UB, kalau formal kayak CV atau PT. Modal awal relatif non formal relatif sangat kecil, terus semi formal relatif cukup, kalau formal itu relatif besar. Operation dari rumah, yang non formal itu dari rumah atau sewa mesin. Semi formal sewa tempat kecil, share office. Kalau formal sewa atau beli sendiri. Dari segi marketing itu non formal sendiri atau full variable cost. Semi formal ada tim dengan gaji basic. Kalau formal full team. Dari sisi customer non formal beberapa dalam lingkungan terbatas, semi formal cukup besar, formal kompleks. Next. Peresmian ini biasanya masih dianggap orang lain itu cukup memboroskan uang karena mereka pandangannya tuh karena peresmian itu mengganggu uang. Tetapi di sini dari peresmian di sini kita tuh tidak dimaksud untuk pemborosan. Ya, di sini peresmian dianggap sebuah penting karena ada mengundang teman dan kerabat akan membantu Anda memasarkan usaha Anda. Peresmian dengan kumpulan sederhana dan doa bersama sudah cukup. Undangan juga ditanda sekitar tempat Anda buka usaha agar usaha Anda itu dikenal di lingkungan kita dan lalu disebarluaskan. Sebarkan voucher atau kupon agar memberikan agar usaha kita itu dapat dikenal. Jika Anda memilih produksi brosur, cetak brosur dalam jumlah tertentu kepada tamu undangan dan minta bantuan mereka untuk menyebarkannya kepada para kenalan. Nah, dari barusan ini adalah tips-tips untuk melakukan peresmian yang baik. Next. Proses tambahan website dan seragam.
Website ini kita kalau untuk memerlukan kita lebih baik menggunakan website yang murah gitu, kayak yang gratis kayak Blogspot, WordPress, Google, Multiply. Atau kalau kita ingin website personal, kita membeli website ini yang domain name saja yang lebih murah. Next. Seragam. Ya, di sini untuk beberapa bidang seperti rumah makan, jasa hewan atau itu maka diperlukan pakaian seragam petugas untuk mengangkat citra Anda. Ya, di sini untuk mengenali kalau itu untuk karyawan kita itu biar rapi atau bagus dilihat. Carilah cara untuk menghemat, misalnya dengan sponsorship atau para supplier Anda. Dan di sini kita memberikan peluang untuk sponsor atau supplier untuk membuatkan seragam atau memberikan seragam di usaha kita. Gunakanlah kualitas sedang sampai murah untuk tahap awal. Dan di sini untuk memotong biaya tidak berlebihan. Next. Belajar dari common mistakes. Pengalaman adalah guru yang paling baik. Nah, di sini pengalaman itu lebih segalanya daripada yang kita pelajari di sekolah atau yang formal gitu, karena pengalaman mengajari kita yang pernah terjadi sebelumnya, kegagalan sebelumnya. Cara terbaik mempelajari common mistake adalah berinteraksi langsung dengan pelaku usaha yang pernah mengalaminya. Pelajarilah, kiatkan mereka untuk bangkit dari kesalahan dan untuk memperbaiki kesalahan itu sendiri. Ya, untuk selanjutnya akan diserahkan kepada saudara Rizky. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Semoga apa yang kita sampaikan, kita jelaskan di sini bermanfaat, khususnya buat kelompok kami dan teman-teman sekalian. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.